Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran kimia minggu kali ini. Baiklah anak-anak ibu, materi kita minggu ini adalah yang pertama ada reaksi termokimia, yang kedua ada hukum Hess, dan yang ketiga energi ikatan rata-rata. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Persamaan reaksi termokimia. Pada persamaan termokimia, berbeda dengan persamaan reaksi biasa yang anak-anak ibu peroleh pada kelas 1. Nah, di sini ciri-ciri pada persamaan reaksi termokimia yang pertama kita dapat lihat pada persamaan reaksi berikut. Di sini terdapat perubahan entalpi atau delta H pada reaksi tersebut. Yang kedua, angka ataupun koefisien pada persamaan reaksi berikut menunjukkan jumlah mol pada tiap-tiap senyawa. Maka, pada persamaan reaksi berikut ini, gas metana bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Yang artinya 1 mol CH4, di sini koefisien mewakili mol, akan dibakar sehingga menghasilkan 1 mol CO2, di sini koefisiennya 1, dan 2 mol H2O. Nah, di sini kita lihat koefisiennya 2. Berikutnya, bagaimana jika jumlah mol masing-masing zat tersebut diperbesar? Nah, kita lihat di sini, ini adalah persamaan termokimia. Nah, jika kita kalikan 2, maka koefisien yang tadinya di sini 1 akan berubah menjadi 2. Di sini 2 kita kalikan 2 menjadi 4, dan di sini 1 kita kalikan 2 menjadi 2. Di sini 2 molekul H2O kita kalikan 2 menjadi 4 molekul H2O, di mana delta H atau perubahan entalpi juga ikut dikalikan 2 sehingga menghasilkan 1606 kJ. Nah, jika jumlah mol zat diperkecil, seandainya kita perkecil menjadi setengah, maka koefisien yang tadinya di sini 1 kita akan buat 1/2. Di sini ditambah 2/2 yang artinya 1 mol H2, 1 mol O2 menghasilkan setengah mol CO2 dan 2/2 atau 1 mol H2O. Nah, anak-anak ibu, delta H-nya di sini juga ikut dikalikan dengan setengah sehingga hasilnya 401,5 kJ. Nah, jika persamaan reaksi tersebut dibalik, maka di sini kita lihat adalah persamaan reaksi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Maka di sini sebagai reaktan dan yang kuning ini sebagai produk, maka jika dibalik, yang produk akan menjadi reaktan dan sebaliknya reaktan akan menjadi produk. Maka tanda delta H ataupun perubahan entalpi ikut juga berubah menjadi positif. Kita ambil contoh, jika diketahui H2O dalam keadaan liquid berubah menjadi H2O dalam keadaan gas. Di sini delta H-nya sama dengan 44 kJ. Maka kalor yang diperlukan untuk menguapkan 4,5 gram air adalah, nah, langkah pertama kita membuat persamaan reaksi. Nah, anak-anak ibu, di sini berarti 1 mol H2O dalam keadaan liquid menjadi 1 mol H2O dalam keadaan gas. Dengan harga delta H sama dengan positif 44 kJ. Nah, pertanyaannya di sini adalah 4,5 gram air. Maka yang 4,5 gram air kita rubah ke mol dengan rumus
mol sama dengan gram per mr. Dapatlah hasilnya menjadi 1/4 mol. Nah, anak-anak ibu ingat, di sini harga 44 untuk 1 mol H2O. Maka jika yang ditanya adalah 1/4 mol air, maka 1/4 dikali 44 kJ sama dengan 11 kJ. Nah, kesimpulan dari persamaan reaksi termokimia yang pertama, jika reaksi dibalik, maka tanda delta H juga ikut dibalik. Yang artinya, jika delta H-nya positif akan menjadi negatif, begitu juga sebaliknya. Jika reaksi dikalikan sejumlah X, maka delta H pun ikut dikalikan sejumlah X. Yang ketiga, jika reaksi dijumlahkan, maka delta H juga ikut dijumlahkan. Anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah hukum Hess. Hukum Hess dikemukakan oleh Germain Henry Hess yang bunyinya bahwa kalor ataupun panas dari reaksi hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi. Jadi tidak bergantung kepada beberapa tahap reaksi tersebut terjadi. Oke, untuk hukum Hess kita ambil contoh zat A ditambah B akan menghasilkan zat C ditambah D. C ditambah D akan menghasilkan P ditambah Q. Ini kita beri lambang delta H1, delta H2. A ditambah B akan langsung menghasilkan P ditambah Q. Kita beri nama delta H3. Maka pada keadaan awal di sini kita ambil zat A ditambah zat B. Keadaan akhirnya adalah P ditambah Q. Berarti ada dua tahapan. Yang pertama, A ditambah B menghasilkan C ditambah D. C ditambah D akan menghasilkan P ditambah Q. Sedangkan tahap yang kedua, A ditambah B akan langsung menghasilkan P ditambah Q. Maka kita ambil rumusnya delta H1 ditambah delta H2 akan sama dengan delta H3. Ingat anak-anak ibu, jika tanda-tandanya searah dengan jarum jam, maka dia kita beri tanda tambah. Jika dia berlawanan, maka tanda positif akan berubah menjadi negatif. Ya, kita ambil contoh untuk diagram berikut. Di sini ada delta H1, karbon bereaksi dengan gas oksigen. Kalau dia satu cara, maka langsung akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, untuk cara yang kedua, karbon bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon monoksida dan setengah gas oksigen. Dan pada akhirnya akan menghasilkan karbon dioksida. Maka kita bisa lihat diagram di sini. Ini adalah keseluruhan harga delta H3. Ini adalah harga keseluruhan. Maka anak-anak ibu, kalau yang ditanya adalah delta H1, maka delta H1, nah delta H3 ini kan sudah dari atas ke bawah ya, nih delta H3 dikurang delta H2, sehingga kita masukkan harganya minus 393,5 dikurang minus 283. Di sini kilojoule, sehingga
itu energi ikatan? Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan pada suatu molekul pada keadaan gas. Anak-anak Ibu, energi ikatan di sini ada rumusnya, delta kali reaksi sama dengan sigma energi ikat reaksi dikurang sigma energi ikat hasil reaksi. Kita ambil contoh soal. CH4 bereaksi dengan Cl2 akan menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Nah, ini sudah diketahui harga energi ikatannya. Nah, jadi anak-anak Ibu, harga energi ikatan ini bukan perlu dihafal, tapi sudah ada di dalam soal. Tahap pertama penyelesaiannya adalah, kita lihat di sini CH4 kita buat dalam bentuk ikatan. Di sini C ada hanya 4, 1, 2, 3, 4. Cl juga kita bentuk dalam ikatan seperti ini, Cl. Dan CH3Cl di sini C mengikat 3 atom H dan 1 atom Cl ditambah HCl. Tahap berikutnya kita menghitung masing-masing ikatan. Ikatan CH di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali ikatan CH. Cl di sini ada 1, berarti 1 kali ikatan Cl. Nah, CH di sini 99,3 berarti 4 dikali 99,3. Nah, di sini Cl 58, 1 kali 58. Nah, ini disebut dengan bereaksi. Oke, bereaksi. Yang mana produknya? Produk itu disebut juga dengan hasil reaksi ini. Kita hitung dulu di sini. 4 dikali 99,3 ditambah 58, maka jumlahnya 455,2. 455,2 kilokalori. Sekarang kita mau menghitung produk atau hasil reaksi. Berapa ikatan CH-nya? 1, 2, 3. Maka 3 dikali ikatan CH sama dengan 3 dikali 99,3. Berikutnya ada CCl. 1 dikali CCl sama dengan 1 dikali berapa CCl-nya? 78,0. Yang satu lagi ini HCl. Berarti 1 dikali HCl sama dengan 1 dikali 103,2. Ini anak-anak Ibu, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 479,1 kilokalori. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah bereaksi dikurang produk. Maka delta K sama dengan 4 55,2 dikurang 479,1. Contohnya apa, Ibu? Kilokalori. Oke. Kalau begitu berapa hasilnya? Minus 23,9 kilokalori. Demikianlah pembelajaran kita